Assalamualaikum, masih bersama Indrawahi Taruna channel pendidikan yang menyajikan berbagai macam video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share materi pembelajaran tentang lembaga keuangan BAN. Nah, teman-teman, sambil nonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Simak videonya sampai tuntas. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu definisi lembaga keuangan BAN, tujuan lembaga keuangan BAN, fungsi lembaga keuangan BAN, serta jenis-jenis BAN. Kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama, definisi BAN dapat kita kutip berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa BAN merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian dikutip dari pendapat Kashmir yang mendefinisikan BAN merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa BAN lainnya. Dari dua definisi lembaga keuangan BAN yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan BAN merupakan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan uang, pembayaran maupun dalam pemberian dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan lembaga keuangan BAN antara lain: yang pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang kedua, mendistribusikan kembali dana yang dikumpulkan tersebut. Serta yang ketiga, memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada publik atau perusahaan yang membutuhkan. Sebagai salah satu lembaga yang terkait langsung dalam sektor keuangan, maka BAN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat menyimpan uang atau tempat menitip uang. Biasanya bentuk penyimpanannya itu dalam bentuk tabungan, rekening koran atau giro maupun dalam bentuk deposito berjangka. Kemudian sebagai pembeli atau penyalur kredit, di mana BAN akan memanfaatkan dana yang disimpan nasabah dengan cara menyalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, merupakan perantara sistem pembayaran atau sebagai penghubung antara nasabah pada saat melakukan transaksi. Kemudian sebagai lembaga yang mencetak uang yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari, tentu saja dalam kategori uang yang sah dalam bentuk rupiah. Sebagai salah satu lembaga keuangan, BAN terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu jenis BAN berdasarkan fungsinya, kemudian jenis BAN berdasarkan kepemilikan, serta jenis BAN berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, jenis BAN berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga, yaitu BAN sentral, BAN umum, dan BAN perkreditan rakyat. Kita akan bahas satu persatu. Jenis BAN berdasarkan fungsinya, yang pertama BAN sentral, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku dalam suatu negara, di mana di Indonesia sendiri itu Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan inflasi serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing.
Sedangkan tugas bank sentral adalah yang pertama melaksanakan dan menentukan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga mengatur dan mengawasi kerja bank-bank. Yang kedua, Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dan merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana dalam melakukan kegiatan jasa perbankan, baik secara konvensional maupun yang dilakukan berdasarkan syariah. Tugas Bank Umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan fungsi Bank Umum antara lain sebagai agen of trust, yakni sebuah agen terpercaya oleh semua rakyat sehingga harus memiliki tata peraturan yang jelas dan transparan. Kemudian merupakan agen of ekuitas, tempat ketika seseorang membutuhkan modal untuk ditempati melakukan pengajuan pinjaman permodalan. Kemudian yang ketiga sebagai agen pembangunan atau agen of development karena berkontribusi terhadap pembangunan bagi seluruh masyarakat. Berikut kegiatan utama Bank Umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito maupun dalam bentuk tabungan. Kemudian yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Kemudian yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak-pihak ketiga. Yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga, serta yang ketujuh, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat BPR, yang merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan merupakan lembaga yang memberikan pinjaman dana untuk kepentingan modal usaha masyarakat yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan. Adapun tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat antara lain, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat baik deposito berjangka maupun tabungan. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha baik individu maupun badan usaha. Yang ketiga, menempatkan dana tersebut dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, tabungan pada bank lain, deposito berjangka ataupun sertifikat deposito. Dan yang terakhir, memberikan jasa perbankan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan peraturan pemerintah. Contoh dari Bank Perkreditan Rakyat seperti Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kepemilikannya ada 4 macam. Yang pertama, bank milik pemerintah, yang kedua bank milik swasta, yang ketiga bank milik asing, kemudian bank campuran. Berikut masing-masing penjelasannya. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya antara lain, yang pertama bank milik pemerintah
adalah ban yang baik akta pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya dimiliki pula oleh pemerintah. Contohnya Ban Rakyat Indonesia, Ban Mandiri maupun Ban Pembangunan Daerah setiap provinsi. Kemudian yang kedua, ban milik swasta, yakni ban yang keseluruhan atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya pun menunjukkan kepemilikan swasta sehingga pembagian keuntungan juga dikelola oleh pihak swasta. Contohnya Ban Danamon, Ban Duta, Ban Niaga, dan lain-lain. Yang ketiga, ban milik campuran, di mana kepemilikan saham ban campuran ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham ban campuran ini secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia dan ditambah oleh pihak asing. Contoh bank campuran ini seperti Bank Agris, Ban Capital, Ban Sanwo Indonesia, kemudian Ingban, dan lain-lain. Sedangkan yang keempat, bank asing yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri seperti Citibank maupun Bank of America. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jenis ban berdasarkan kegiatan operasionalnya terdiri dari dua jenis, yaitu ban konvensional dan ban syariah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ban konvensional merupakan ban yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga yang beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, antara lain seperti tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, serta menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut dengan cara mengeluarkannya dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka panjang, dan pelayanan jasa keuangan lainnya. Yang kedua yaitu ban syariah, yakni ban yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, ban syariah ini muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1990 dengan falsafah dasar menjiwai seluruh hubungan transaksi dengan efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Nah, demikianlah beberapa informasi yang sempat saya share pada kesempatan kali ini tentang Lembaga Keuangan BAN. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.